Jadi dari pengobatannya. bayi sudah apa Hmm. namanya keluar masuk rumah sakit nih Iya, Mas ya. di sana ada orang pinter kayak gitu. Oh ya ya, dulu-dulu Ya kan masih ya, masih ini ada ya. dukun-dukun tiban Ah, kayak ah, itu. Ya kita dibawa, pernah dibawa ke kaki sampai diuklek-uklek sampai ditekuk ah, itu ya, ya ah. nggak sembuh tapi malah tambah parah kan kayak gitu. Nggak bisa kemana-mana itu 1 bulan itu hanya di rumah saja di kamar itu ya karena bisa dikatakan cacat permanen ya, cacat permanen tapi Oh, sampai sekarang ini sudah nggak bisa untuk nekuk. Kita memang minder karena apa ya apa apakah nanti ada yang mau dengan saya, berat menjelaskan apa itu hemofili hemofilia dengan itu ya? padahal waktu itu saya juga sempat down, alah wis enggak wis gitu aja wis Oh, sampai hidup sempat sempat kepikiran untuk tidak iya menikah juga. ya apa ya Sempat ada keraguan berarti Mas ya, ya dari istri iya ya. tapi saling pengertiannya kan di situ tidak terus Hmm. aduh bojoku kok kayak gitu kayak Iya gini iya. kan sedih akhirnya kan gitu loh. Oke oke Nah, oke. hemofili bisa kok seperti yang lain, bisa Hmm. bisa bisa kuliah, bisa kerja, bisa punya pacar, bisa nikah, bisa punya Hmm. anak kok gitu loh, bisa sukses. Iya, hemofilia itu apakah menjadi sebuah kekurangan, karunia, atau mungkin menjadi sebuah keberuntungan bagi Mas Agung nih? Kembali lagi di cerita hemofilia. Wih, ini menarik nih teman-teman. Hari ini saya sebenarnya sama Mas Irman ya yang ada di balik kamera. Kita berkunjung ke salah satu penyandang hemofilia dari Sidoarjo. Namanya adalah Mas Agung. Mas Agung, Ya, selamat siang. Terima nah, kasih sudah mau take bareng kita, ngonten bareng kita nih Mas. oke, Mas Agung sehat-sehat ya. sehat. Oke, Mas Agung. Mas Agung ini adalah penyandang hemofilia. Mm-mm. Hemofilia apa nih Mas? Hemofilia A ya. Hemofilia Ah, A. ah. Oke. Kapan tuh Mas Mas Agung ini tahu kalau punya hemofilia A ini? Kalau tahu persisnya, anu ya apa? Pastinya sih belum belum tahun atau apanya itu pastinya nggak tahu. Cuma kita tahunya itu waktu bayi atau Mm-mm. mau dari gigi susu ke tanggal itu Oh, ya mau tanggal mau pergantian ini gigi. ya apa mau tumbuh gigi tuh. Itu Berarti masih bayi sekali tuh Mas ya? ya itu katanya Oke. kalau pendarahan kata ibu itu kan apa nggak berhenti berhenti kalau nggak di Oke. apa nggak dibantu dengan transfusi darah waktu itu kan belum ada faktor Oh. 8 kan gitu loh. Jadi dari bayi itu sudah mulai ini transfusi darah. Iya ya balita balita Oke, itu ketika cuma kalau bayi itu Mas ya. kalau itu ya kalau pas itu istilahnya pendarahan terbuka atau ya kalau mungkin kalau bengkak-bengkak ya dibiarin mungkin hanya dikompres atau apa kan waktu itu. Cuma kalau pendarahan terbuka ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit dengan mungkin kan ada apa ini dengan transfusi darah untuk anunya untuk Treatmentnya itu tadi ya. treatmentnya ya Oke, jadi dari pengobatannya. bayi sudah apa Hmm, namanya keluar masuk rumah sakit nih iya Mas ya. di Solo Oke. itu terus apa Oh, dulu di Solo Mas ya. ya Oke. aslinya kan Solo saya dulu kan Hmm. ya belum ada faktor 8 ya kalau dulu kan masih transfusi darah gitu kan kalau Hmm, terus hmm, kalau hmm. sudah mulai belajar merangkak itu kan di siku-siku sini ini mulai Lebam-lebam. lebam-lebam kan Oh, yang sampai bengkak biru kadang ya. Oke, itu oke. itu Terus Mas, saudara nih Mas. Mas Agung ini ada saudara yang hemofilia juga enggak? ada Oh, ada. sebenarnya saya 3 bersaudara Hmm. saya nomor 1 yang nomor 2 ada di Solo adik saya juga terus yang nomor 3 yang ragil itu sudah meninggal karena eh, hemofili juga waktu itu SMP eh, kecelakaan Hmm. turun dari bis Hmm. apa
mungkin terbentur pinggirannya Ini apa tangganya bis tangga itu bis tadi. atau pintunya bis Ah, itu ah, ya. ah, ah. Itu terus ya nggak bilang, nggak sampai ngomong dengan ibu di kendaraan ini ya, pipis itu ya. Itu terus sampai seminggu akhirnya mulai drop pas di akhirnya dibawa ke rumah sakit, malamnya subuhnya meninggal. Mungkin ya itu Karena terlalu ini ya banyak banyak, kehabisan darah ya. iya banyak Oh, itu berarti dari tiga bersaudara tadi Mas ya? Itu hemofilia semua kah? ya hemofili semua. Semuanya. Heeh, Oke. tiga-tiganya Dan sampai sekarang cuman tinggal punya berdua. berdua saja. Heeh, Yang satu sudah meninggal karena tadi kecelakaan di anu ya, di bis tadi jatuh deh ya. ya. Oh, oke 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 Mas. Hmm. Terus Mas, apa namanya? Kalau ada rasa sakit nih Mas, atau sedang ada trauma, eh, Mas Agung ini sempat nggak apa namanya, hmm, nggak bisa berdamai, bukan berdamai, lebih kepada bisa menerima keadaan dengan hemofilia nggak Mas ketika beberapa trauma yang sudah dialami gitu Mas? Awal-awalnya dulu itu ya cuma kita merasa kok saya sering sakit, Hmm, sering hmm, bengkak, sering kadang pendarahan. Yang sering kan bengkak terus nyeri di hmm, hmm. persendian, itu nggak bisa jalan itu kok saya sering gini ya gitu. Kok sering kok nggak seperti anak-anak teman-teman yang lain yang kayak bebas main, kayak capek kayak Iya. apapun kan nggak anu. Itu Kita waktu aja umur berapa tuh Mas? SD ya, SD itu umur Oh berapa ya? SD. Iya, SD Iya SD masih ini. kisaran SD Iya, antara SD. 6 sampai Iya. 10 tahun 12 Iya. ya? Terus kan terbatas ya kita kalau Hmm, mau main hmm, dan lain sebagainya itu. Terus ya ini kalau sakit pada waktu itu kan di daerah kita kan di Solo. Waktu hmm, itu kan di Solo belum ada penanganan hemofili di daerah saya. Jadi hmm. kalau pas sakit kayak gitu ya kalau pas pendarahan hebat ya larinya ke rumah sakit ditransfusi darah. Cuma kalau hanya bengkak-bengkak biasa gitu ya kita paling dikasih kayak eh, paracetamol kayak kayak gitu ya, penahan Oh, nyeri kayak gitu aja obat-obat ringan yang aja gejala ya. bebas ya, itu ya yang untuk sakit kepala itu Kak. Berarti modelnya kayak di treatment sendiri ya? Iya, itu kan hanya untuk nahan sakit ya, Hmm. hanya untuk nahan sakit, eee, terus mungkin apa ya, ya pernah juga sih, jadi kalau dulu itu kan orang tua namanya orang tua kan ikhtiar, ada apa ya, di sana ada orang pinter kayak gitu. Oh ya ya, dulu-dulu Ya kan masih ya, masih ini ada ya. dukun dukun tiban Ah, kayak ah, gitu. ah. Ya kita dibawa ke pernah ibaratnya kaki sampai diuklek-uklek sampai Ah, ditekuk itu ya ya ah. nggak sembuh tapi malah tambah parah kan kayak gitu. Iya. Ya kan ya. Makanya Dan dulu memang heeh, sering terjadi ya seperti itu akhirnya Mas ya. nyeri, ya Hmm, dikasih kayak kayak paling ringan ya paracetamol ya. Terus paracetamol. selain itu, sama bapak dulu cuma diberikan vitamin kayak mungkin kan kayak Enervon C, kayak apa ya, kayak misalkan dulu Hmm, itu vitamin C ya. vitamin penambah darah, Oke oke. Hemaviton yang Ah, ah. cair itu atau apa itu ya, Sakatonik liver itu kan untuk Oh iya ya iya zaman dulu 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 ada kita vitamin jangan kayak sakatonik kayak ya. gitu. Hmm. Nah, kayak gitu itu hanya untuk bisa mengurangi nyeri dan bisa mempercepat mungkin penyembuhan ya, Hmm, meskipun hmm, itu hmm. sebenarnya kan bukan Hmm, obatnya ya, hmm, hmm. Bukan 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 untuk menyembuhkan hemofilianya gitu bukan kan. obat yang tepat kan gitu. Tapi untuk meringankan traumanya itu Iya, tadi ya. Oke. Mas Agung kalau untuk trauma yang paling berat atau paling sakit menurut Mas Agung nih, ini trauma yang di bagian tubuh mana nih, Mas? saya kalau pernah itu ya ini waktu mungkin SMA ya, SMA yang kaki sebelah ini sebelah kanan itu nggak tahu seperti pasien hemofili teman-teman hemofili yang lainnya kadang kan bengkak sendiri kan, Itu di lutut bagian oh lutut lutut. ya. Heeh. Nah itu kok tambah parah tambah parah sampai berhari-hari tambah bengkak tambah sakitnya, ya sakit sekali sampai kayak gitu sampai bengkak terus sampai pada akhirnya nggak bisa kemana-mana itu 1 bulan itu hanya di rumah saja di kamar itu ya yes, hanya di rumah sampai Enggak pakai treatment apa ke rumah sakit juga, Mas? enggak waktu itu kan makanya di Solo itu waktu itu belum ada faktor, Oke oke oke. iya belum ada injek faktor 8 atau Heeh. treatment faktor 8 belum ada. Kalaupun ada itu harus ke Semarang, ke ibaratnya Oh,
ibu kota provinsinya kan. Iya iya benar. Oh iya Nah, Jawa Tengah ya ya Solo. Jawa Tengah. Jadi ibu kotanya harus ikut ke Semarang. Semarang. Lah di Oke. sana di Karyadi itu ada. Itu pun katanya jatahnya nggak seperti melimpah, ibaratnya tidak seperti dosis yang sekarang ya. Yang sekarang oke. Dulu ya paling kita dapatnya itu yang 500-an atau dulu itu masih ada yang 250-an itu. Yang 250 AU 250 itu AU paling tuh. dapat dapat satu, dapat dua itu aja. Itu pun pengalaman saya belum pernah kontrol pakai faktor 8 waktu itu, cuma adik saya yang sebelum meninggal yang paling kecil ini Hmm. itu Pernah itu merasakan. pernah merasakan itu kontrol itu hanya sebulan sekali. Kalau agak Oke. parah itu dua minggu sekali. Itu pun hanya dapat 250 atau 500 atau 2 vial. Di situ aja setiap bulan. Oke, oke. Jadi nggak maksimal. Kalau saya belum pernah sama sekali Waktu waktu itu. itu. Terus Itu. untuk trauma yang di lutut itu tadi Mas, kita kembali lagi Mas ya. Hmm. Akhirnya yang terjadi apa tuh Mas? Karena nggak di treatment dengan baik. Itu saya 1 bulan itu merasakan sakit itu, terus ada saudara yang ngasih. Dulu kan ada kayak apa ya, kayak kayak bantal, kayak isinya pasir itu yang ada kabelnya ditancap neng itu loh, dengan listrik itu untuk pemanas itu. Itu hanya itu untuk meringankan sakitnya itu. Jadi model kayak kompres gitu Mas. Iya kayak kompres tapi yang Oke. hangat itu loh, kan ada kayak ada itu Hmm. kayak kayak kalau sekarang mungkin kayak alat pijet ya, cuma Hmm. kalau dulu Hmm. itu pasir man, kayak 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 pasir itu. Jadi ditancepin gini, terus itu nanti akan sama-sama hangat, hangat panas itu Oh, loh. Kita tempelin gitu. Sampai pada akhirnya melepuh, ini ada sampai ada yang melepuh kayak itu kulitnya ya. Itu pun nggak apa ya, nggak menyembuhkan, nggak hanya untuk Mengurangi rasa nyeri itu. sampai pada akhirnya 1 bulanan itu saya nggak bisa jalan itu 1 bulan, bisa jalan sekali itu terus merasa mati rasa, ini diangkat nggak bisa yang kanan ini, yang untuk sekali. gini nggak bisa, kayak pepes, kayak lumpuh gitu loh. Iya. Terus nggak tahu ya, saya cuma ya pasrah saja sama Tuhan, ya hanya bisa doa, ya hanya ibaratnya lama-lama ya sembuh-sembuh sendiri, tapi lama sekali, dan itu prosesnya mati rasa itu masih lama, sampai bisa ngangkat ini lama sekali itu, hampir 2 bulanan ada, 2 lebih bulan, itu, 3 bulan. lebih Loh, itu itu ya. terus sekolah gimana tuh Mas? Waktu itu ya ini sering apa Ya ya, bolos ya bolos akhirnya ya, ya. tapi gurunya kan sudah sekolahan kan kebanyakan kalau kita teman-teman penyandang hemofili mesti orang tua atau apa kan kita sudah pasti Tahu dengan keadaannya. minimal sekolahan sudah, guru atau apa itu sudah tahu kalau memang kita ini ya ada kekurangan sakit seperti ini. Jadi ada sedikit dispensasi ya, nggak terus harus itu enggak gitu. Lumayan. Akhirnya ketinggalan itu aja sekolahnya, agak los, agak apa Oke, ya, oke, oke. Agak kurang oplek lah kurang ya pinter. akhirnya. Kurang pinter bukan karena kita nggak pinter sebenarnya. Nah, Memang tapi karena memang teman keadaan ya. saya hemofili saja pinter-pinter kan ya. Otaknya cerdas, cuma karena ya ini aja. Ketinggalan pelajaran akhirnya Ketinggalan nggak bisa pelajaran. ikut. Tapi kebanyakan juga akhirnya bisa mengejar gitu loh Mas. Iya, itu aja. Terus Mas, selain di lutut yang kanan nih Mas, yang kita tahu kan Mas Agung juga punya kekurangan di sebelah kiri nih Mas, kaki yang sebelah kiri. Iya. Nah, itu kenapa tuh Mas? Iya, ini kalau ini karena bisa dikatakan cacat permanen ya. Cacat permanen, tapi sampai sekarang ini sudah nggak bisa untuk nekuk. Cuma ini kan ada kasusnya dulu waktu SD. Ceritanya SD saya kelas 2 kelas 3 itu ikut nenek di, istilahnya ikut nenek lah. Tidak dengan bapak ibu. Nah, di sana sekolahnya itu ada nyebrang jalan raya agak besar gitu loh. Iya, Nah, biasanya ada tukang nyebrangkan kayak apa, kayak supeltas sekarang ya, atau tukang becak yang nyebrang-nyebrangkan itu ada yang bareng-bareng membantu untuk menyeberangkan, karena kita nyebrangin. kan masih kelas 2 kelas 3. Tapi waktu itu kok pas nggak tahu ya bapaknya, pas ada perlu apa nggak tahu, kita sama temen-temen akhirnya nyebrang sendiri, nyebrang bareng-bareng itu keserempet sama sepeda motor. Nah, serempet sama sepeda motor, sebenarnya yang kesenggolnya nggak terlalu nggak keras lah ya. Parah, cuma karena kita ada kelainan Hemofilia itu tadi. akhirnya kok bengkak lutut sebelah kiri ini. Nah, ini bengkak terus sampai tambah besar.
sampai nggak bisa jalan seminggu, 2 minggu, sampai sebulanan itu pada akhirnya sama orang tua dibawa ke rumah sakit kan. Ya istilahnya mau diperiksakan secara detail ada apa ini kok sampai hanya bengkak aja kok nggak bisa sembuh-sembuh lama sekali kan. Kebetulan waktu itu ada om yang adiknya ibu, dari ibu yang memang saya hemofilinya kan dari ibu, turunan Iya. dari ibu ya, karier ya. Nah itu ada om yang habis kecelakaan di ya di daerah Tawangmangu lah gitu. Kecelakaan terus akhirnya juga perawatan di rumah sakit lama sekali lah. Mungkin orang tua takut ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit supaya saya tidak kejadian seperti om saya yang itu. Akhirnya di rumah sakit karena mungkin ketidakpahaman tim medis pada waktu itu, dokter kan karena penyakit hemofilia kan waktu Masih itu awam. awam Masih awam apa juga, itu ya. hemofilia itu. Pada akhirnya ya di seperti pasien lain, diperlakukan seperti pasien lain. Pembengkakan itu dikasih kita itu rawat inap itu ya dikasih, mungkin enggak tahu ya, kayak penahan nyeri dan lain sebagainya. Terus bengkaknya ini bengkaknya memang ya meskipun berkurang kan sedikit-sedikit seperti orang normal kan. Kalau orang normal kan cepat sekali kempesnya ya. Kita kan karena Hemofilia lama. Nah, pada akhirnya sudah mulai kempes, ditraksi itu dikasih beban ya, ditarik dari kaki kita yang nekuk gini biar supaya bisa lurus kan, dikasih ujung kaki itu ditraksi, di istilah kedokterannya kan ditraksi, dikasih beban misalkan 1 kilo, terus besok berapa hari lagi ditambahi dengan harapan kan bisa lurus ya. Lurus memang waktu itu, meskipun pada awalnya sangat sakit mungkin kan. Yang sudah tahu kayak pasien hemofilia kan, wong kita dipegang aja sakit, apalagi dipaksa untuk ya kan, gerakan yang tidak itu kan sakit sekali ya. Pada akhirnya sudah lurus, habis itu digigit. Digigit itu loh digigit di putih itu ya, kayak itu digigit itu selama 1 bulan. 1 bulan habis itu dibuka, dilepas kan, udah lurus dibuka. Nah setelah dibuka aku lututnya itu terus itu kan di fisioterapi dengan harapan bisa lentur bisa kembali lentur gitu lagi ya. bisa nekuk kembali. Kok nggak bisa, saya merasa kesakitan, ditekuk-tekuk itu merasa kesakitan, terus pada akhirnya ini dicek dengan foto ronsen kan ya. Dicek dengan foto ronsen untuk mengetahui tulangnya. Ternyata tulangnya ini antara tulang paha dengan tulang yang bawah ini ya, itu sudah nggak sinkron, sudah nggak lurus, kayak diselop gitu. Otomatis kan kalau dipaksa ditekuk gini kan sakit. Berarti mendorong yang atas jadinya ya. Dorong atas itu dipaksa seperti apapun kesakitan. Gitu. Terus ya sudah, pada akhirnya jadi cacat permanen seperti itu ya ini down waktu itu kan. Sampai sekarang ini akhirnya nggak bisa nekuk nih Mas. SD loh, itu SD loh, bayangkan masih kelas SD 3 kelas 4 ya, kelas 3 kelas 4 sudah harus nanggung. Dengan saya akhirnya jadi berbeda dengan teman-teman. Iya benar. Saya masih normal meskipun saya penyandang hemofili, tapi kaki saya ini masih berjalan normal lah ya. Terus dapat kecelakaan yang seperti ini, musibah seperti ini ya, akhirnya down. Iya, karena akhirnya kaki kiri kan nggak bisa ditekuk. Itu sempat dapat diskriminasi nggak Mas dari teman-teman sekolah? Kalau teman-teman sekolah iya. Kalau di lingkungan sekitar malah enggak. Kalau di sekolah memang ya. Kalau di teman-teman rumah atau lingkungan di rumah itu enggak ya? Iya, kalau di teman-teman di rumah itu mereka ngerti, karena kan ya ibu dulu kan pernah kan kalau kita main jangan keras-keras ya, jangan serius banget. Ini nanti kalau bengkak, atau nanti kalau pendarahan dan lain sebagainya. Mereka tahu kalau teman-teman di sekitar rumah pada itu pun kalau misalkan kita mana ya teman-teman ya, kita jalan atau kita istilahnya anak-anak itu kan kayak main ke semak-semak atau atau kadang diajak mancing. Yang tahu itu malah
ada teman yang tahu, malah saya itu, ayo Dikasih pegangan, tahu, pegangan, saya pegangan. Nah, itu kan padahalnya malah kayak tahu, disupport ya. dibantu. Saya tunggu dulu, tunggu Agung ya. Oh Nah, gitu. itu. Tapi kalau ya Teman-teman intinya kalau sekolah. di rumah itu di lingkungan sekitar tak Nah, bisa paham lah memahami, ya. tidak ada diskriminasi, mereka ngerti. Justru dapatnya dari sekolah. Teman-teman sekolah yang kita kan kenalnya kan di sekolah Iya, ya. karena di sekolah saja ya. Ya pernah ibaratnya Hmm. diejek, ya namanya ya teman-teman itu kan apa? Itu ya pincang itu Oh kan, gitu. cuma kan akhirnya kan kita bikin down itu memang bikin down itu memang minder terus kalau pas di sekolahan semuanya olahraga, kita minggir. kita nunggu tasnya sama sepatunya Iya. teman-teman. Dan itu sering terjadi itu. Kalau upacara di kelas. Nah, Oke. itu kan. Bahkan ada dulu tuh guru yang nggak ngerti itu, ada loh nggak ngerti Hemofilia itu apa itu? saya dikirain apa nggak ikut upacara itu pura-pura, itu pernah. Itu pernah kayak itu sampai orang tua saya sampai datang ke sekolahan menjelaskan, itu pernah, karena ya istilahnya sampai dikatain hal yang kurang mengenakan lah. Itu sampai orang tua nggak terima, itu pernah. Betul, itu pernah. Jadi saya nggak ikut upacara, saya Pak, saya kalau ini saya agak sakit, saya ada surat izin, biasanya kan bapak kebetulan bapak kan polisi ya, itu ya. Jadi kalau guru-guru sudah tahu, yang lainnya sudah tahu, ada mungkin satu guru yang tidak tahu, itu pernah ibaratnya, kamu nggak ikut upacara kenapa? Saya Pak, kamu pura-pura anaknya PKI kamu ya, pernah nggak gitu lah. Itu yang bikin orang tua nggak terima. Bapak saya kan polisi. Iya. Akhirnya kan didatangi ke sekolahan, itu dicari gurunya. Bapak ya kurang terimanya kok sampai sebegitunya. Iya. PKI. Kalau nggak ada hubungannya juga gitu ya. Kalau PKI, saya ini loh polisi, nggak bisa jadi PKI. Iya. Kalau nggak akan bisa jadi polisi kalau itu waktu itu kan seperti cerita-cerita seperti itu kan. Ya itu malah di sekolahan, kalau di lingkungan rumah malah enggak ya, tambah malah makin aman lah ya. Aman. Terus kalau ini Mas, tentang pekerjaan nih Mas. Pekerjaan apa saja sih yang pernah Mas Agung jalani dengan latar belakang hemofilia juga nih Mas ya? Ya. Apa saja nih Mas kira-kira? Saya pernah kerja ikut developer di perumahan itu. Developer perumahan, oke. Itu bagian infrastruktur nanti, kayak karena kita ini penderita hemofilia, ini kan nggak bisa berat-berat sing kayak ibaratnya pengawas yang mengawasi harus kesana kesana, harus mobile, harus naik. Benar-benar. Jadi saya bagian ringan pendataan infrastruktur ini rumah-rumah yang siap untuk didaftarkan PLN-nya, listriknya sama PDAM. Gitu. Oh gitu, oke. Itu sampai berapa tahun Mas bekerja di situ Mas? Kurang lebih berapa ya, mungkin 5 tahun ada itu. 5 tahun ada. Cuma ya sering sakit-sakitan tuh. Sering sakit-sakitannya tuh gimana tuh Mas? Nah itu ya, kalau sebelumnya itu saya sebelum di developer ya, saya lupa. Saya pernah kerja di lab farmasi itu ya, di laboratorium ya. Di laboratorium lah, nggak usah saya sebutkan sekitar 2 tahun. Nah itu habis itu ya ini di developer perumahan ini. Nah, setelah ini akhirnya saya berpikir, sering sakit, terus juga nggak enak dengan temen kan. Ini kayak mungkin kan, kalau mungkin saya sudah ngomong ke ibaratnya ke pimpinan sudah tahu ya, kalau pimpinan, karena saya awal masuk itu sudah menyampaikan bahwasanya saya punya sakit seperti ini, punya kekurangan seperti ini, kalau boleh nanti, waktu itu kan saya sudah gabung di HMHI di Surabaya, Jawa Timur ya. Akhirnya kan setiap hari Rabu saya diizinkan untuk kontrol kan. Oke, berarti memang ini ya, dapat privilege itu ya. Cuma tetap masuk, saya absen jam 8 sampai jam 12 saya masuk. Saya ke kontrol ke Sutomo ya. Nah, itu. Tapi lama-lama juga nggak enak, karena saya merasa ada mungkin teman atau pegawai lain yang merasa iri, enak kan gitu, meskipun mereka nggak tahu kan saya punya sakit seperti ini kan gitu.
Itu Terus akhirnya memutuskan untuk keluar. resign. Oke, itu setelah sudah 5 tahun itu Mas ya. Heeh. Mm-mm. Resign wirausaha ya. Nah, Sampai sekarang masih wirausaha Mas. ya resign itu terus saya saya berpikirnya kan pasien hemofili ini untuk kerja rutinitas yang pagi harus kerja jam 8 sampai mungkin jam 2 jam 3 sore di instansi tertentu itu kan sulit ya, kecuali mungkin kalau di instansi pemerintah malah mungkin justru mereka bisa ada Masih dapat masih privilege seperti itu ya. ada mereka ngerti karena kalau di swasta kan mungkin sulit ya. Ya tertentu saja ya Mas ya. Ya, pada akhirnya itu tadi saya harus memutuskan untuk ini pasien seperti kita harus hemofili ini harus harus ini mandiri, bisa harus kerja sendiri dan menggantungkan. Jadi ibaratnya kita sakit bisa masih nyantai, bisa seenaknya sendiri lah ya kalau berwirausaha itu Mas ya. Oke. Terus Mas Mas Agung ini kan sudah berkeluarga nih Mas ya. Ada nggak Mas dulu cerita pas waktu ketemu istri ini, ada nggak cerita-cerita yang bagaimana usahanya Mas Agung untuk mendapatkan seorang istri dan untuk meyakinkan istri dengan latar belakang hemofilian nih Mas? Iya, dulu saya memang sulit sih karena memang ya sedikit cerita ya, dulu sebelumnya dengan istri kan ya pernah pacaran yang namanya seperti yang remaja yang lain ya. Ini sebelum ketemu istri Mas ya? Itu kan pernah kayak gitu, cuma kan kita ini ya ini yang paling sering kita seperti pasien teman-teman yang mungkin ada yang mungkin teman-teman yang masih muda ya kadang ya mungkin sharing pengalaman saya juga bisa memberikan motivasi. Wah, boleh nih. Nah ini kita memang minder karena apakah nanti ada yang mau dengan saya dengan kondisi seperti ini ya kan gitu loh, dengan sering sakit, sering bengkak, sering pendarahan kayak ini kita minder lah. Apalagi yang sudah punya ini ya Mas keterbatasan di sendi mungkin kelihatan gitu ya, fisiknya sudah kelihatan kalau kita sudah berbeda kan gitu. Itu memang sulit, cuma ya ini pernah gagal sampai 2-3 kali itu pernah, pada akhirnya jadi pengalaman kan memang sulit, memang seperti kita sulit meskipun saya dari awal itu juga sudah ngomong bahwa saya punya kekurangan hemofili dari kenal yang pertama, kedua, ibaratnya itu sudah saya sampaikan. Saya nggak mau pacar ya Mas ya. Saya nggak mau menutupi dari awal ya, kalau memang mau yang monggo silakan kan gitu. Kita memang kenyataan seperti daripada di belakang hari ada masalah kan, kita menginginkan itu kan. Nah, pada akhirnya ya ketemu dengan istri juga sama, berat menjelaskan apa itu hemofili itu ya. Padahal waktu itu saya juga sempat down, gitu aja sampai sempat kepikiran untuk tidak menikah juga. Kita nikmati aja biarkan mengalir gitu aja ya, kekurangan kita ini, penting kita semangat kan gitu. Gitu aja aku gitu. Tapi ya namanya jodoh ya, mungkin ya ini akhirnya dekat dengan istri saya yang ini yang sekarang jadi istri saya, itu ya sama, saya yakinkan. Yang terakhir saya juga ngomongnya, saya nggak mencari pacar lagi. Kalau saya mencari istri, kalau memang mau ya ini saya kekurangan, saya emang punya hemofili yang tidak bisa disangka bahwasanya mungkin kadang bisa sakit itu sampai 2-3 kali dalam seminggu, nggak bisa jalan kayak gini. Ini cuma ya ini yang saya yakinkan. Tapi hemofili ini bukan penyakit yang mematikan kayak misalkan misalkan AIDS mungkin ya itu kan, terus cancer dan lain sebagainya. Itu kita bisa rutin kontrolnya rutin, jaga kondisi, istirahat cukup ya kayak gitu. Nah, sudah bisa sudah bisa membuat kita seperti orang normal ya. Akhirnya ya istri sempat berpikir juga, sempat mikir juga, dia memang pernah dia mikir berapa hari berapa itu, terus akhirnya ya sempat ada keraguan berarti Mas ya dari istri ya. Tapi akhirnya ya enggak apa-apa karena kondisi seperti ini, karena mungkin niatan saya baik kan. Yang penting kan kita tunjukkan aja memang
kita nggak nutup-nutupi ya, jangan istilahnya malah jangan berpura-pura. Iya, Ibaratnya kita sing oh di wah, ngomong sing anu ya, tapi iya. nah itu kan ya wes seperti ini saya Berarti terus harus diflorkan di awal lah ya. akhirnya Oke, bisa nerima ya sudah wes akhirnya jadi terus akhirnya menikah. nikah terus sampai dapat kerjaan masing-masing Mm. terus sampai ini besar anak sampai Anak sudah berapa nih Mas? 3 Sudah 3. 3 Yang paling tua sudah. ini sudah kerja sekarang baru Oh, sudah kemarin kerja. baru setahun 2 tahun ini lulus Lulus. kuliah. Oh, lulus kuliah. Oh, sampai kuliah nih Mas ya. Iya, Oke. Mas, terus kalau untuk Mas Agung ini kan iya, adalah iya. seorang apa namanya? Kepala rumah tangga Kepala keluarga ya Mas ya. dengan Ada nggak Mas apa cerita-cerita yang membuat apa namanya? Hemofilia ini menghambat nggak untuk Mas Agung agar Mas Agung bisa menjadi kepala keluarga yang benar-benar di ini, benar-benar diajeni itu seperti apa ya? ya anu ya di Ah, ibaratnya menjadi anak-anak membanggakan bisa mhm, mhm, itu ya bisa memang ini ya saya normal-normal aja seperti orang tua atau bapak yang lain ya. Eh, cuma memang saya kasih penjelasan ke anak-anak kan gini, ya memang papa ini bapak nggak bisa kerja berat, nggak bisa kerja mhm, berat. Jadi kadang memang benar kalau ada apa-apa yang sekiranya di rumah memang ya anak-anak ngerti meskipun yang besar misalkan mau masang ya ini di rumah ya mhm, ibaratnya di rumah misalkan mau masang apa genteng bocor mungkin, atau ini atap. bukan ini aja loh apa jam dinding atau Oh apa ya, itu justru saya yang pegangin nggak ada anak yang oh gitu. naik itu ngerti memang yes aku aja pak kayak gitu kan yes Oh, saya yang pegangin kayak gitu terus ya ini saya tunjukkan memang ya tetap kita sebagai meskipun kita penderita hemofili sebagai seorang ayah ya tetap harus berkarya ya berkarya itu dalam arti kita tetap harus kerja meskipun kerja apalah yang penting jangan ibaratnya kalau bisa jangan diam diri aja memang mhm, ya memang eh, ya keinginan kita ini yang mungkin ya mungkin meskipun itu bukan menjadi ibaratnya paksaan ya memang dulu kalau ibaratnya keinginan kita kalau punya istri itu kan kalau bisa yang memang benar-benar apa kuat ya strong atau ibaratnya ini bekerja juga mhm, bekerja ada ini kan ya multitasking gitu ya? ibaratnya ya ini ya saya dulu lihatnya di istri saya kan juga gitu dia lain kerja Ngurus dia anak dia juga. dia itu ini loh apa ya ibaratnya saya yang nggak bisa istri saya ini bisa gitu loh Oke, jadi saling melengkapi. uh, dan Oke. bahkan ya ibaratnya tidak hanya kan ada ya yang Mhm, ibu rumah tangga yang ibaratnya hanya mengandalkan dari suami kan mhm, gitu. Tapi mhm. istri saya enggak. Apa yang bisa dikerjakan selain dulu masih kerja swasta juga kan di ibaratnya ikut Ikut orang, iya, kantoran ya heeh. itu ya. Setelah tidak ikut orang, di rumah juga ya wirausaha misalkan buat pesanan atau apa, Mhm, kulineran atau snack dan lain sebagainya. Itu dia bisa. Meskipun sebenarnya capek dan dasarnya melelahkan ya? dasarnya enggak punya dasar apa ya? Dasar memasak atau kuliner itu enggak ada, tapi Oke, sekarang kan ada YouTube. Dari keinginan ya. ya itu lihatnya di YouTube Oh, dari dan situ. itu bisa gitu loh. Bisa buat jajanan macam-macam kayak pukis, kayak risol mayo, kayak apapun itu bisa. Yang penting nah ini Dan yang itu ya. saya suka ini ya makanya saya kalau bisa saran saya ya mungkin misalkan ya ya ini nggak menjadi patokan ya Mhm, mhm, mhm. teman-teman hemofili yang lain ini kan juga misalkan istilahnya cari pasangan yang juga bisa sama-sama mensupport ya, sama-sama Iya, iya, bekerja. Karena heeh. memang kita punya kekurangan. Kekurangannya di situ. Jadi kalau istri juga bisa ngerti kita punya kekurangan, berarti kan dia bisa membantu. Aku bisa ngerjakan ini, aku bisa ngerjakan ini. Nah itu kan saling pengertiannya kan di Mhm, situ. mhm, Tidak mhm, terus, mhm. aduh bojoku kok kayak Iya, gitu. iya. Kan sedih akhirnya kan gitu loh. Oke, oke, oke. Terus Mas, kalau untuk menurut Mas Agung sendiri nih Mas, hemofilia itu apakah menjadi sebuah kekurangan, karunia, atau mungkin menjadi sebuah keberuntungan bagi Mas Agung nih? Kalau saya jawabnya bisa
bisa juga ya ini jujur ya, kalau bisa dikatakan kekurangan ya memang kekurangan, kan gitu. Tapi apa yang satu tadi yang kekurangan, keberuntungan, atau karunia. Bisa dijadikan juga karunia karena apa? Ya ini kan ya kita dapat apa ya bukan musibah ya. Kayak gini nih bisa dikatakan kita orang terpilih. Orang dipilih dari Tuhan kan ya. Spesial katakanlah seperti itu. Meskipun saya katakan tadi kan ya ini kekurangan, kenyataannya kekurangan, kita nggak bisa seperti orang normal yang kerja atau aktivitas yang berat itu kan itu memang memang benar itu kekurangan. Tapi ya ini tadi kita dapat karunia dari Tuhan dengan kekurangan seperti ini, pasti kita punya kelebihan kan. Kalau saya sih gini, kelebihan saya gini, saya sudah punya kekurangan seperti ini. Ibaratnya tingkah laku kita, perilaku kita nek iso ojo kekurangan kan itu. Oh gitu, dari sifat nih. Sifat kalau bisa ya kita sing baik-baik aja. Iya, lurus saja ngikuti apa yang diperintah Gusti Allah kan gitu loh. Itu jadi ya tetap pasti berkah itu kan pasti akan ada. Ya. Oke. Terus Mas, ini yang terakhir nih Mas. Pesan-pesan buat teman-teman hemofilia yang ada di luar sana nih Mas. Barangkali Mas Agung punya pesan-pesan buat mereka. Boleh nih Mas disampaikan di sini Mas. Oke. Silakan Mas. Kalau pesan saya terutama karena saya ini kan ya ibaratnya generasi ibaratnya yang sudah agak lama juga kayak mungkin seangkatan Pak Bambang kayak gitu ya. Yang untuk adik-adik yang kelahiran 80-an ke atas atau apa ini ya ini dengan kita ada kekurangan atau kita penyandang hemofilia seperti ini jangan menyerah, jangan tetap semangat, jangan merasa minder. Minder itu pasti ada. Minder itu pasti ada. Karena modelnya seperti fase sih Mas. Enggak bisa dipungkiri. Tapi kalau kita sudah menemukan, terutama kalau memang benar sih, siapa ini? Rodin sudah nikah, ya kan ya, sudah ada temen pasangan, pasti akan titik nyamannya itu kan ada. Saya dulu juga minder dan lain sebagainya, terutama ini fase yang paling berat kan di pas remaja menjelang ke dewasa. Betul. Tapi kalau kita sudah di titik sudah menemukan pasangan hidup kita, nikah, kita tenang dan istilahnya yang menjadi minder kita dulu itu selesai kalau bagi saya. Jadi untuk teman-teman yang masih remaja penderita hemofili, jangan takut dengan kondisi kita seperti ini. Hemofili bisa kok seperti yang lain, bisa kuliah, bisa kerja, bisa punya pacar, bisa nikah, bisa punya anak kok gitu loh, bisa sukses. Gitu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, jangan minder, tetap rajin kontrol nih Mas, harus kontrol, jangan merasa aku sudah kok enggak sudah enggak kontrol, jangan tetap harus rutin kontrol ya Mas ya. Tetap jaga kesehatan itu aja. Oke, menarik sekali nih obrolan dari Mas Agung nih. Mas Agung, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngonten bareng kita nih Mas. Oke, sekian dulu teman-teman cerita hemofilia hari ini. Saya Rodin pamit dan Mas Agung terima kasih sekali lagi Mas. Sama-sama. Sampai jumpa di cerita hemofilia selanjutnya. Bye bye.